Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurkumala, NIM D400190050, kelas D, praktikum mesin listrik. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar mengenai praktikum mesin listrik. Karena NIM saya berakhiran dengan 0, maka saya akan menjelaskan mengenai motor DC. Pengertian dari motor DC. Motor DC adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerja motor DC dalam sebuah energi ialah dengan mengambil daya listrik melalui arus searah yang kemudian diubah menjadi rotasi mekanis. Yang selanjutnya yaitu bagian motor DC. Yang pertama, rotor atau armatur. Rotor merupakan salah satu bagian motor DC yang juga kerap disebut armatur. Komponen tersebut berputar dan berada di antara kutub bagian fields windings. Adapun beberapa partikel penyusun rotor di antaranya core, komutator, shaft, dan gulungan rotor. Rotor pada motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain. Posisi rotor ini tegak lurus terhadap sumbu silinder. Rotor inilah yang akan berputar-putar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Yang kedua yaitu stator. Stator atau medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, tetapi tidak bergerak, melainkan diam. Partikel penyusunnya terdiri atas beberapa komponen, di antaranya yaitu inti, belitan, dan rangka stator. Pada bagian rangkanya, dibuat menggunakan besi tuang serta menjadi rumah bagi seluruh elemen generator. Komponen yang satu ini merupakan bagian motor DC yang berupa lilitan kawat yang akan menghasilkan medan magnet. Bagian ini merupakan bagian yang statis atau tidak bergerak. Yang ketiga yaitu badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirkan fluks magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Selain itu, badan mesin juga memiliki fungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian dari mesin. Umumnya badan mesin ini terbuat dari material plat baja atau besi tuang. Yang keempat yaitu komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Yang terakhir yaitu brush atau sikat motor DC. Carbon brush terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Motor secara mekanis bisa menimbulkan masalah tertentu pada sebuah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja. Motor DC mempunyai dua komponen utama, yakni rotor dan stator. Untuk dapat bergerak, prinsip kerja motor DC memakai fenomena elektromagnet. Ketika aliran listrik sampai pada bagian kumparan, maka pada permukaan sebelah utara akan secara otomatis bergerak ke arah magnet ke sisi selatan atau magnet sisi selatan. Kemudian, kumparan pada magnet sisi selatan bergerak ke arah sisi utara magnet. Dalam hal ini, terjadi pertemuan antara kedua sisi magnet, maka menyebabkan adanya reaksi saling tarik-menarik, sehingga berdampak pada berhentinya pergerakan pada kumparan. Supaya dapat kembali bergerak, maka kutub magnet dan kumparan harus saling berhadapan, sehingga arah aliran listrik pada kumparan menjadi terbalik. Pada keadaan tersebut, maka kutub utara pada kumparan akan beralih menjadi selatan atau beralih ke selatan. Begitupun sebaliknya. Apabila hal ini terjadi, maka kutub selatan menjadi berhadapan dengan sama kutub selatan. Demikian halnya dengan kutub utara. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi saling menolak, sehingga secara otomatis akan menimbulkan pergerakan kumparan. Ini yaitu motor DC penguat seri. Setelah itu, ini adalah motor DC penguat shunt. Dan yang terakhir yaitu motor DC penguat berpisah. Baik,
Sekian presentasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.